Kenapa? Karena bikin acara Maulid Nabi Muhammad, beliau masuk penjara. Demi Allah, tidak ada di dunia orang bikin maulid dimasukkan penjara kecuali beliau, Al Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab. Saya tanya, ini zalim apa tidak? Jawab yang keras, zalim apa tidak? Zalim apa tidak? Adil atau tidak? Adil atau tidak? Ada orang yang membangun narasi Indonesia ini belakangan sejak 2019, 2020 ke 2021, saya khawatir sampai tahun-tahun berikutnya, narasi perang Badar, seolah-olah ada peperangan antara Islam sama kafir di negeri ini. Ini kan bahaya narasi seperti ini. Ini kan adu domba sebetulnya. Ini materi penting yang hendak saya sampaikan malam ini, agar kita ini orang awam jangan mau Pak dicekokin, jangan mau dibodohi oleh orang-orang yang ingin memancing di air keruh. Ada orang-orang yang memanfaatkan situasi agar kita ini nggak saling percaya. Indonesia ini bubar-bubaran, rusak-rusakan. Ini cuman saya mau ingatkan tuh sama para pengadu domba itu, karena dia bakal nonton di YouTube nantinya. La yadkhulul jannata namam, tidak akan masuk surga orang yang suka ngadu domba itu. Kan ngerusak namanya. Apalagi ngadu domba sudah melibatkan negara asing yang tidak ingin negara kita ini maju. Saya pikir nggak pantas lah kalau di Indonesia ini bikin narasi perang Badar gitu, perang Uhud, nggak pantas. Karena Indonesia sudah merdeka. Kecuali zaman Belanda Pak, zaman Belanda, zaman Jepang. Kalau pakai konsep perang Badar cocok banget tuh. Kita ngelawan Belanda, ngelawan Jepang. Kalau pakai konsep perang Uhud cocok banget. Cuman untuk Indonesia kekinian, tapi alhamdulillahnya belum terjadi ya Pak. Kalaupun sampai terjadi, bacaan yang paling tepat bukan perang Badar, tapi perang Jamal, perang Siffin, dan perang Ka'bah. Narasi terkait dengan perang Jamal, mulanya Khalifah Utsman bin Affan berkuasa jadi khalifah 12 tahun. 10 tahun berkuasa Khalifah Utsman anteng, manteng-anteng saja. Udah lewat dari 10 tahun mulai muncul persoalan, fitnah banyak. Makanya ini referensi bagi kita, berpuasa nggak boleh lebih dari 10 tahun, bahaya. Cuman orang sekarang sekilit sih Pak, dia udah habis masanya ganti bininya, ganti anaknya gitu, ganti ponakannya. Udah aja manusia itu nggak ada kelar-kelarnya mau berkuasa itu. Ya cuma saya ingatkan saja, tugas Ustadz kan mengingatkan siapapun penguasanya, kalau Anda sudah berkuasa lebih dari 10 tahun bahaya, nggak bagus. Nanti muncul persoalan-persoalan yang nggak baik. Nah, Khalifah Utsman itu 10 tahun. Lebih 2 tahun muncul fitnah. Fitnahnya itu sama lah kayak kita zaman sekarang ini. Khalifah Utsman korupsi, wah, KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Buktinya apa? Dia kaya. Mana bisa kaya kalau nggak korupsi? Begitu Pak. Padahal memang Khalifah Utsman kan keturunan Bani Umayyah, memang orang kaya kan. Kalau pakai logika saya sekarang, nggak mungkin Khalifah Utsman korupsi. Dia sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, dan dia menantu Nabi dari 2 anak Nabi, kan keren tuh. Menantu Nabi dari 2 anak Nabi, nggak mungkin kan? Dan dia khalifah, nggak mungkin. Cuman begitulah orang Pak, kalau yang namanya benci, iri, kok lama amat berkuasanya, dituduh korupsi. Maka muncul demo besar-besaran. Makanya saya itu paling nggak suka sama demo. Kalau demonya diarahkan untuk merongrong negara, nggak suka. Karena sudah trauma kita dengan kejadian itu. Demo besar-besaran, 40 hari 40 malam demonya itu. Maka Khalifah Utsman ingin memenuhi tuntutan mereka, tapi mereka pulang. Mereka dengar lalu mereka pulang, tapi salahnya sekretaris Utsman, kalau sekarang itu apa, sekretaris presiden
sekretaris kabinet barangkali ya. Itu mencuri stempel khalifah. Dia bikin surat ke gubernur Mesir, kalau pendemo ini banyak orang Mesir. Bikin surat ke gubernur Mesir, nanti pendemo ini sampai ke Mesir, hukum mereka semua. Sayang suratnya bocor tengah jalan. Pendemo nggak jadi pulang kampung. Langsung geruduk ke Madinah lagi. Khalifah Utsman sedang sholat tahajud. Habis itu baca Quran, ditombak. Ada yang menyatakan ditebas dadanya, ditusuk dadanya pakai pedang. Yang menusuk juga sahabat Nabi loh Pak. Itulah bahayanya fitnah. Saya itu kalau melihat dari kubu penusuk ini, Amr bin Yasir, anaknya Yasir dan Sumayyah, syahid suhada di jalan Allah semua Pak. Makanya kadang-kadang begini, kubu A, kubu B itu boleh jadi nggak ada yang salah, benar semua. Yang salah siapa? Provokator. Ini yang jadi masalah. Apa sih dayanya Khalifah Utsman? Kalau nggak salah beliau itu umurnya waktu itu sudah 79 tahun kalau nggak salah. Waktu dibunuh itu hampir 80 Pak. Bisa apa sih umur orang 80 tahun kan? Mana sih daya upayanya? Ada nggak yang 80 di sini? Mana? Iya tah? Waduh, hebat juga ya Pak. Pantesan kumisnya hitam ya. Udah putih balik hitam lagi soalnya. Hampir ya. 80 tahun itu nggak bisa berdaya upaya apa-apa, tapi itulah fitnah. Ya tadi kalau kita pakai logika kita sekarang, tanpa kebencian, tanpa emosi, kita husnudon, nggak mungkin Khalifah Utsman korupsi, nggak mungkin, nggak masuk akal bagi kita. Tapi itulah politik. Makanya kita jangan mau percaya sama aktor-aktor politik, jangan mau. Ustadz ngapain pemerintah sekarang ditaati? Pemerintah sekarang orang munafik. Itu bagian daripada fitnah politik, Pak. Bagaimana rakyat ini agar tidak percaya sama pemerintahnya sendiri? Siapapun itu, entah dia Pak Karno, Pak Soeharto, B.J. Habibie, Gus Dur, Megawati, Pak SBY, Jokowi, Presiden ke-8, saya, misalnya, umpama, orang bisa saja mendelegitimasi pemerintah, sama kayak Khalifah Utsman. Itu yang terjadi. Dan itu sangat disesali oleh siapapun, Pak, kejadian itu semua. Nah, waktu itu setelah Khalifah Utsman terbunuh, Imam Ali dibaiat, diangkat menjadi khalifah. Ketika Imam Ali dibaiat diangkat menjadi khalifah, Imam Ali belum sempat menangkap pembunuh Utsman. Kan mau dikisos, nyawa balas nyawa dong. Namanya membunuh presiden kan, membunuh raja. Nah, karena belum sempat membunuh Utsman, menangkap pembunuh Utsman, Imam Ali minta semua gubernur baiat. Cuman kan rata-rata gubernur itu keluarganya Utsman. Makanya orang nuduh nepotisme itu Pak, termasuk Muawiyah kan sepupunya Utsman. Maka karena nggak mau baiat, mereka nuntut tangkap dulu pembunuh Utsman, hukum mati dulu, baru kami baiat. Kata Imam Ali, kalau ditangkap duluan kalian belum baiat, saya belum ada pendukung. Jadi dukung dulu saya, terima dulu kepemimpinan saya, baru nanti kita tangkap pembunuh Utsman. Nah, karena udah nggak sabar Pak, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha sedang umroh ke Mekah. Maka orang menjumpai Ummul Mukminin, orang mengatakan apa? Ali sengaja menyembunyikan pembunuh Utsman. Jangan-jangan Ali lah dalang pembunuh Utsman. Maka Aisyah di Basrah, Irak, bersama pasukannya menuntut keadilan. Imam Ali mengutus gubernur Basrah, damaikan pendemo, janjikan kepada mereka bahwasanya pembunuh Utsman akan kita tangkap, akan kita adili, dan akan kita eksekusi, hukum kisos, nyawa dibalas nyawa. Gubernur Basrah sedang mendamaikan pendemo, dipanah tepat di jantungnya. Ini kerjaan provokator itu begitu. Karena gubernur meninggal, wafat, maka terjadilah perang besar-besaran. Kubu pemerintah Ali bin Abi Thalib melawan kubu oposisi Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Coba bapak-bapak berhitung. Dari kacamata agama nggak mungkin itu terjadi perang. Karena Ali itu adik sepupu Nabi.
sekaligus menantu Nabi dan keluarga Nabi yang paling dekat. Karena Nabi wafat di pangkuan Imam Ali. Imam Nabi berwasiat, yang memandikan saya Ali, yang mengkafani saya Ali, yang memasukkan saya ke liang lahat juga Ali, saking dekatnya. Lawannya Aisyah, nggak mungkin juga kan dari segi agama. Aisyah ini istri Nabi yang sangat dicinta oleh Nabi. Dua-duanya dijamin masuk surga. Artinya tidak akan masuk neraka dua-duanya. Tapi itulah yang terjadi. Apa sebabnya? Jangan pandang dari kacamata agama, karena agama itu suci. Tapi lihat dari perspektif politik. Itulah kotornya politik. Pertukaran kekuasaan, benturan kepentingan, fitnah, adu domba dan lain sebagainya. Dari kubu Imam Ali siapa? Komandan tempurnya. Dari kubu Imam Ali Ammar bin As. Kemudian Ammar bin Yasir, maksud saya Ammar bin Yasir, bukan Ammar bin As. Kemudian Muhammad bin Abu Bakar. Muhammad bin Abu Bakar ini Pak, adiknya Aisyah. Adiknya Aisyah, Muhammad bin Abu Bakar ini. Lawannya ini ayunya sendiri. Tapi salahnya di kubu Ayu ini kan memberontak. Salahnya di sana. Di kubu Ayunya, komandan tempurnya siapa? Tolhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam. Itu masih kerabat Imam Ali semua, kerabat Imam Ali semua. Bahkan Zubair bin Awam itu adalah iparnya Aisyah karena menikah sama Asma binti Abu Bakar. Terjadilah perang Jamal. Perang Jamal itu korbannya berapa? 18.000 sahabat Nabi meninggal dunia. Nah, seandainya Indonesia terjadi perang saudara, bukan perang Badar namanya, perang Jamal, perang saudara. Nggak ada yang paling benar, nggak ada yang paling salah. Yang paling salah cuma satu, provokator, tukang adu domba. Kita ini setanah air, sebangsa kok. Kita warga negara yang baik, kita bersama-sama membangun negara ini kok. Penting ini saya masukkan karena memang kayaknya isu-isu kebangsaan kenegaraan makin panas aja perasaan saya. Ngapa kita nggak bisa bekerja sama sih demi membangun negara kita agar tidak hancur dengan sendirinya? Itu perang Jamal. Saya ingin ngajak kita berlogika. Kalau pakai logika agama nggak mungkin itu terjadi. Tapi kalau perspektif politik, itulah politik. Makanya kita jangan mau sama sekali digeret kelompok politik ke sana kemari. Kita cuma jadi objek kan, kita cuma dimanfaatkan. Itu yang harus kita khawatirkan, harus kita antisipasi. Ngajak-ngajak ngerusak negara sendiri, ya sudah, tinggalkan itu semua. Itu perang Jamal. Kalah, kubu Aisyah kalah. 15.000 dari pasukan Aisyah wafat meninggal dunia, 3.000 dari pasukan pemerintah. Coba kita kalau suruh milih-milih mana itu Pak? Walaupun secara hukum Islam, yang benar menurut hukum Islam adalah pemerintah. Itu menurut hukum agama. Siapapun pemerintahnya, dia pihak yang benar, bukan pihak yang salah. Yang salah itu yang oposisi, karena dia memberontak. Itu yang nggak boleh. Ketika ujungnya adalah pertumpahan darah.